Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sedang berada di kota Irbid, Yordania. Sedang melihat-lihat nih bagaimana situasi di pagi yang cerah ini. Ini kali kedua kami kunjungan ke sini, cukup menarik. Kita akan lihat bagaimana nanti jalanan di Yordania di pagi hari ya. Oke guys, sengaja keluar pagi-pagi jam 6 16 baru terbit matahari. Ini garasi hotel nih, penampakan hotel kita di Irbid Hotel. Ini garasinya, parkir ya kalau kita bilang. Ini di bilangan kota Irbid. Ada tempat sarapan nih. Jam 6 pagi dia sudah hidup. Ini nggak tahu saya nyebutnya ini simpang apa nih, mungkin disebut aja simpang 5. Di depan ada bis coaster ya, coaster. Sini disebut coaster karena mereknya itu coaster. Jalan ini lurus saja, ini bisa ke kampus, menuju kampus Yarmouk University ya. Setidaknya di sini jam 6 pagi tuh lihat sudah ada jualan, sudah ada aktivitas. Layaknya kehidupan orang di Irbid, Yordania ya begitu. Masih pagi pun mereka sudah beraktivitas. Oke, ini salah satu mobil Hyundai ya, Hyundai Sonata Hybrid. Nah, di sini mobil tuh banyak hybrid, mobil-mobil yang semi listrik ya, karena di sini itu kan harga bensin mahal ya, sekitar 18.000 ya, tapi pertama, sehingga mobil hybrid itu sangat dibutuhkan. Oh ya, ini ada jual roti lah, sarapan nih, makan boleh. Lihat di pintunya ada tertulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala. Oke, ini stasiun bensin, pom bensin Total Energies. Nah, pas banget ini kita ketemu dengan harga bensin dan solar. Ini 0,96 dinar. Gini guys, 1 dinar itu harganya 1 dinar sekitar 21.000. Saya nggak ingat persis yang bensin 90 itu disebut apa di Indonesia, mungkin Pertamax ya. Nah, ada pula yang 95 harganya 1,2 GD. 1,2 GD itu sekitar 24.000 harganya. Tapi mungkin itu Pertamax turbo ya, Pertamax turbo. Ini diesel solar 0,8 berarti sekitar 16.000 dah. Nah, ini yang paling bawah 0,6 kayaknya, ini apa ini ya, kerosen ini apa ya, nggak ngerti deh kalau di Indonesia apa mungkin minyak tanah ya, Allahu a'lam.
Ini nih harga di Irbid atau di Yordania, harganya muahad, harga satu harga gitu ya, nggak beda-beda. Ini situasinya di kota Irbid ya, karena memang Yordania bisa dikatakan negara Arab yang tidak sama dengan negara Arab lainnya, negara Teluk khususnya. Yordania nggak punya sumur bensin, sumur minyak maksudnya, nggak punya ini apa nah, sumber daya alam seperti negara-negara Arab lainnya lah. Karena ini negara dikelilingin oleh negara-negara yang lain. Di sebelah atas dia berbatasan dengan apa namanya, dengan Palestina. Ke kanan sedikit dia akan bertemu dengan Suriah atau Syria. Lalu kesananya lagi ketemu juga nanti Irak. Oh ya, sebelah atas tadi juga ada Arab Saudi ya, ke bawah ya, Arab Saudi, Saudi Arabia. Jadi negara ini negara yang super diuntungkan dengan letak strategisnya. Ya, letak strategisnya bahwa dikelilingin oleh negara-negara ya sebagai benteng terluar, sehingga negara ini aman secara politik, aman secara sosial, ekonomi, bagus, baik. Saya pernah juga mampir ke sejarah sahabat gitu ya, pohon sahabat. Sejarah pohon sahabat itu adalah satu pohon yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung di atau bernaung di bawahnya gitu ya, bernaung di bawahnya. Oke, iklan dulu guys. Ini ada Matam Malabari, restoran Indian food. Nah, ini makanan ala-ala Indian, nasi-nasi ya. Ini ada pizza, ada KFC. Itu harganya segitu. Itu harganya dah, hitunglah 1 dinar 21.000. Oke, kembali ke tema tadi, bahwa dalam perjalanan kita melihat ada pembangkit listrik tenaga surya besar, nggak tahu berapa puluh hektar atau mungkin berapa ratus hektar tuh, sepanjang jalan itu adalah panel-panel surya yang tersusun rapi. Ya, karena mereka sadar betul, ngerti banget bahwa mereka beli minyak mahal kalau harus bikin pembangkit listrik tenaga diesel dan lain sebagainya. Jadi mau ndak mau mereka harus bisa survive dengan menggunakan tenaga surya. Makanya mobil-mobilnya tadi juga banyak yang hybrid. Banyak di sini mobil hybrid. Dari tahun 2021 yang lalu kami udah lihat tuh hybrid dan pernah pakai juga. Dan sekarang makin banyak mobil-mobil listrik juga banyak. Merek-merek mobil listrik yang kita nggak tahu. Ya, ini situasinya, inilah keadaannya negara Yordania, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Kerajaan Yordania Al-Hashimi dinisbahkan kepada Bani Hashim. Bani Hashim kabilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, atau nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim. Jadi bisa dikatakan ini negaranya ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini situasi di jalanan
Ini sekedar jalan-jalan pagi. Ya ini siapa yang kira-kira jago tinjuannya, pukulannya, boleh dah. Masukin uang koin lalu tinju cepret. Cuma saya lagi nggak bawa koin, nggak bisa ikut ninju. Ini luar biasa. Inilah situasi, negaranya aman. Untuk apa namanya, untuk tinggal di sini itu menjadi favorit lah. Nah itu sebenarnya sudah bangunan kampus tuh, ke sana itu terus seluas. Nah jadi ke sana itu sudah bangunan kampus. Nah, tapi kita nggak masuk sekarang karena masih sepi, masih jam 6. Cukup kita muter-muter di sini aja, melihat bagaimana kehidupan di Yordania. Nah, jadi di kota Irbid ini, kota Irbid, apa salah sebut, ada yang nyebutnya Idlib. Irbid, kota Irbid, salah satu provinsi di Yordania ya. Pada umumnya di Yordania ini banyak warga pendatang. Penduduk aslinya sekitar 4 juta jiwa, tapi pendatangnya sekitar 8 juta jiwa. Tuh, dari berbagai macam apa saya bilangnya, negara lah, seperti Palestina, Suriah, banyak di sini negara-negara Arab yang sempat konflik, mereka datang ke Yordania untuk ya apa namanya, mencari keamanan lah. Ya alhamdulillah diterima baik. Di sini juga banyak warga Indonesia yang menjadi tenaga kerja profesional ada. Ya, yang kita biasa nyebutnya BMI ya, buruh migran Indonesia, banyak yang laki-laki ataupun perempuan. Yang TKW, yang apa istilahnya itu, yang kerja di rumah tangga juga ada. Tapi yang paling menarik bagi kita adalah yang menjadi mahasiswa ya, menjadi mahasiswa ini yang menjadi concern kita. Di sini di Yordania ini yang menjadi mahasiswa mungkin ya bisa tembus angka 600-700 dah ya, sekitaran itu 600 atau 700, termasuk besar sekarang ini ya, termasuk besar sekarang ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Di kota Irbid ada sekitar berapa dah ya, mungkin 300-an ya, mungkin sekitar 300-an itu mahasiswa Indonesia di kota Irbid ya. Mereka datang dari berbagai macam daerah ya, kasarnya Sabang sampai Merauke ada. Nah untuk keluarga Rehlata yang ada di Irbid tahun ini ada 36. Jadi kalau di total keluarga Rehlata sekarang di Irbid ya mungkin 100-an kali ya, kurang tahu persis dah ya, mungkin kalau 70-80 jelas lebih lah ya, mungkin 100 juga lebih. Jadi dari tahun 2021 ya, kita sudah pertama kali itu memberangkatkan 8 orang, 3 diantaranya perempuan. Nah di Irbid ini termasuk kota yang paling diminatin. Pertama karena kampusnya baik, kampus Yarmouk University, baik dalam pengertian standar internasional, dia punya ranking juga, meskipun ya rankingnya di 100-an ya baik. Nah di sini juga banyak mahasiswa asing lainnya dari berbagai negara Asia maupun luar Asia. Ya Asia itu seperti Cina yang banyak, ya, yang Islam, yang
non muslim juga mungkin ada ya, tapi rata-rata yang Cina kita ketemuin muslim. Kemudian yang ASEAN pasti ada, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, ya ada ya, yang laki maupun perempuan, ya banin dan banat banyak. Ya. Dan kehidupannya sangat amat baik, bagus, sehingga bagi orang tua yang ingin menguliahkan anaknya di kota Irbid, Yordania, ya sangat worth it. Sebagai gambaran, biaya hidup di kota Irbid ini kisaran 2,5 juta sampai 3 juta ya, dengan gaya hidup normal standar ya. Dengan 2,5 juta 2,5 juta atau 3 juta sudah cukup untuk biaya hidup, living cost termasuk tempat tinggal ya. Nanti artinya gini, rumah itu kalau disewa bareng-bareng diisi oleh 4 orang 5 orang kan kosnya jadi jatuhnya lebih murah, hanya sekitar 700-an ribu ya, mahal-mahalnya sejuta lah. Saya kira kos sejuta di Indonesia juga sama. Jadi kos sejuta di Indonesia kan sama aja, nggak beda jauh tuh, iya nggak? Iya, sejuta ya, khususnya di kota-kota besar ya kayak Jakarta, Jogja mungkin agak relatif lebih murah, apalagi Solo murah. Tapi kalau Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan itu ya kos sejuta itu ya standar lah, sama seperti sini, artinya nggak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk makan dan minum, kalau mereka ini tinggal di sini itu mau masak sendiri, beli beras sendiri, beli lauk, masak sendiri dan lain sebagainya, maka living cost-nya akan semakin rendah. Artinya kalau diefisienkan mungkin ya sekitar total tadi enggak 2,5 juta 2 juta bisa. Jadi masak nasi, kita beli ikan, beli ayamnya, jadi ke pasar seminggu sekali dibeli stok, ya udah masak, akan jauh lebih murah. Nah tapi kalau enggak mau masak ya tinggal istilahnya beli jajanan di luar banyak, jajanan di luar banyak, bisa beli sandwich, bisa beli hamburger, bisa beli pizza, bisa beli roti, bisa beli nasi, bisa beli ya KFC-an, bisa beli McD-an, bisa beli branding makanan lainnya itu bisa ya, tapi mungkin cost-nya akan lebih besar. Sandwich itu bisa harganya itu kalau dirupiahkan ya 10.000, setengah GD itu setengah Jordan, dinarnya mata uangnya dinar. Jadi kalau untuk hidup sebagai mahasiswa dengan 2,5 juta sudah kos. Untuk transport enggak. Jadi biasa teman-teman itu pada jalan kaki aja ke kampus. Jadi bisa. Jadi di depan seberang kampus itu udah komunitas kehidupan mahasiswa Indonesia di situ. Jadi enggak banyak. Jadi menarik buat teman-teman yang ingin kuliah di Yordania. Ini di kota Irbid. Nah informasinya di kota aman, artinya di ibu kotanya langsung. Kalau di ibu kota itu kosnya agak lebih besar ya. Sebenarnya bukan karena mahal tidaknya, mahal ininya relatif lah, lebih kurang. Hanya saja mungkin style mahasiswa yang di sana itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi harus 3 juta ke atas. Jadi selisihnya juga enggak banyak. 3 juta ke atas, 3 juta 4 juta lah, itu udah enak banget hidup di situ. Nah, jadi buat kehidupan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya ya, Medan, Makassar, apalagi ya Balikpapan, ini kota-kota besar, Samarinda dengan uang 3 juta 4 juta ya standar. Jadi kota-kota yang memang living cost-nya relatif lebih besar itu wajar, standar. Nah untuk biaya kuliah sistemnya di sini kan SKS ya. Kita yang pilih mata kuliah. Per mata kuliah itu sekitar 1 juta. Jadi kita bisa pilih sendiri berapa mau kita bayar. Mau ambil 4 berarti 4 juta gitu ya, hitungan genepnya ya. Mau ambil 7 berarti 7 juta per semester. Nah kalau dia ngambil 4
nanti dia bisa selesai kuliahnya agak molor. Kenapa molor? Ya mungkin harusnya 3 tahun, 4 tahun bisa jadi 5 tahun karena dia ngambilnya 4 ya sedikit. Tapi kalau dia ambil 7 kali 8, sudah berapa itu? 7 kali 7, 49, 7 kali 8 berarti 56. 56 mata kuliah. Ditambah lagi nanti soifi. Soifi ini apa, musim panas. Nah kayak begini, musim panas ini kan sudah selesai ujian, ngambil lagi mata kuliah bisa maksimal 3. Jadi 1 tahun dia bisa menyelesaikan mata kuliah itu sekitar 14 tambah 3, 17 mata kuliah. Jadi kalau dia full kayak begitu, soifi setiap musim panas ambil 3 mata kuliah, musim panas ambil 3 mata kuliah, maka dalam waktu 3 tahun setengah dia bisa selesai LC dari sini. Nah untuk penjurusan banyak, nah, biasa mereka ini pada jurusan syariah. Artinya apa syariah? Artinya jurusan agama ya. Kalau di sini tuh jurusan syariah itu jurusan agama. Nah, mereka jurusan agama di dalamnya ada fikih wa usuluh, jurusan fikih dan usul fikih. Kemudian ada jurusan usuluddin. Usuluddin itu dianggap jurusan kalau di sini, atau syu'bah kalau di Mesir itu dianggap syu'bah. Jadi bukan fakultas ya, jadi jurusan saja. Nah, ini jurusan syariah. Nah kalau tidak syariah, apalagi yang jurusan bahasa Arab, lughah. Ada juga yang mengambil lughah bahasa Arab. Cuma bedanya kalau di sini mengambil jurusan lughah tidak sama seperti di Kairo. Bedanya bahwa kalau di Kairo, di Al-Azhar, jurusan lughah itu belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar Al-Quran, dipelajarin di kampus dan menjadi mata kuliah. Nah kalau di sini mata kuliahnya murni bahasa Arab dan sastra Arab, ya murni. Meskipun nanti contoh-contoh kalimatnya ya dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi konsentrasinya itu adalah bahasa Arab dan sastra Arab. Nah artinya dia tidak akan belajar fikih di kampus, tidak akan belajar hadis, tidak belajar usul fikih, tidak. Nah tidak, beda dengan di Al-Azhar, dia akan belajar seluruh mata kuliah fikih, hadis dan lain sebagainya, karena ini memang mata kuliah dasar MKDU yang harus dipelajari seluruh mahasiswa di Al-Azhar, termasuk yang jurusan kedokteran, jurusan handasah, teknik, jurusan, semua jurusan dah akan belajar itu. Nah di sini enggak. Nah hanya saja bagi teman-teman yang mengambil jurusan lughah Arabiyah, fakultas adab, fakultas sastra, di sini teman-teman itu banyak mengisi waktunya di luar jam kuliah untuk talaki dengan guru-guru, dengan syekh-syekh, sehingga tidak kosong nih pengetahuannya tentang fikih ada, tentang tafsir ada, tentang hadis ada, sehingga pulang tetap menguasai ilmu-ilmu keislaman. Apalagi dia dari pesantren pun sudah memang santri, jadi ndak usah menjadi apa ya, nggak usah menjadi was-was gitu ya. Jadi mereka itu belajar di pesantren, sudah belajar lah 6 tahun ilmu syariah, kemudian ke sini belajar sastra Arab. Tentu dalam interaksinya dia selesai kuliah bahasa Arabnya ya, dia fokus bisa nanti menjadi dosen bahasa Arab, bisa menjadi mutarjem dan lain sebagainya. Nah ditambah lagi di luar itu juga dia mengambil mata kuliah, mengikuti di jual jam kuliah, dia mengikuti talaki dengan syekh-syekh, berguru dengan berbagai macam cabang ilmu yang dia minati, sehingga tidak kosong. Nah ini di banyak lokasi. Nah nanti kalau teman-teman ada yang tertarik untuk kuliah di di Yordania, bisa memilih tempat yang mana saja ya. Bisa memilih di Amman, di ibu kota Amman, di Jordan University, dengan living cost perkiraan sekitar 3 sampai 4 juta. Saya kira setara dengan kota-kota besar. Biaya kuliah bisa menyesuaikan sendiri antara 4 sampai 7 juta per 1 semester. Jadi teman-teman nggak bisa menyesuaikan.
Ya, saya kira dengan kampus-kampus lain di Indonesia sekelas UIN pun sekarang sudah 7 juta 8 juta per satu semester. Jadi nggak ada bedanya dengan teman-teman yang ada di Yordania. Nah, kalau mau living cost lebih murah, ada di kota Mu'tah. Ya, lokasi tempat terjadinya perang Mu'tah. Ya, kita juga udah di sana. Tapi lokasinya relatif lebih kampung lah, desa, ya. Bukan kota besar, bukan kota besar, tapi Mu'tah. Nah, di sana living cost lebih murah, sekitar 2 juta bisa. Nah, tapi di sana tidak ramai pelajar asing. Indonesia juga tidak ramai, mungkin 100 juga nggak nyampe kalau di sana ya. Nah, kalau di kota Irbid ini paling banyak sekitar 300-an, di kota Aman mungkin sekitar 200-an, di kota Mu'tah mungkin sekitar puluhan. Jadi orang bisa memilih tempat kota mana yang mau dia tuju. Jadi menariknya Yordania ini sistem pendidikannya betul-betul merdeka. Merdekanya gimana? Bahwa mereka bebas pilih jurusan sendiri, sama dong di Indonesia gitu ya. Fakultas jurusan sendiri. Kemudian di sini menariknya bebas. Mata kuliah apa yang mau kita ambil, silahkan pilih. Mau tafsir dulu, mau hadis dulu, mau apa, kita yang tentukan mata kuliah apa yang mau kita pelajarin. Nah, di samping itu kita juga yang tentukan siapa dosen yang mau ngajar kita. Dosennya fikih misalkan ada 3 dosen. A, B, C, D, aku pilih ya, A, B, C, 3 tadi bukan 4. Nah, A, B, C, berarti saya pilih dosen C. Dosen C ini dia ngajar 3 kali sehari. Saya pilih di jam 8 sampai jam 10, bebas. Saya pilih jam 1 sampai jam 3, bebas. Jadi merdeka. Tentukan kampusmu, tentukan mata kuliahmu, tentukan dosenmu, tentukan jam mana yang kamu masuk. Tapi kalau sudah memilih, nggak boleh, apalagi nggak boleh mangkir dari pilihan. Oke, guys, kita sudah sampai lagi di hotel tempat kita nginep. Hotelnya bagus dengan fasilitas yang memadai lah. Dengan harga 1 malam itu 52 GD, ya sekitar sejutaan ya 1 malam. Oke, kita lihat bagaimana hotelnya. Terima kasih.